warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakila Dava Sabila dari Prodi PAI 1A dengan NIM akhir 16. Saya akan menjelaskan materi mengenai kias. Kias secara bahasa berarti ukuran, yaitu perkara yang satu diukur dengan perkara lain yang memiliki ukuran dan ukurannya itu adalah nas yang jelas. Menurut istilah, kias adalah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada nas hukumnya dengan peristiwa lain yang ada nas hukumnya dalam hukum yang ada pada nas, karena dua peristiwa tersebut memiliki ilat hukum yang sama. Rukun dan syarat kias. Rukun kias. Kias memiliki rukun atau unsur pokok yang terdiri atas 4 unsur. Yang pertama, asal. Pokok tempat mengkiaskan sesuatu, baik dari Al-Quran maupun sunnah. Contohnya khomer. Yang kedua, hukum asal. Hukum syarak yang terdapat pada asal yang hendak ditetapkan pada far'un dengan jalan kias. Contohnya, hukum haramnya khomer yang ditegaskan dalam Al-Quran. Yang ketiga, cabang atau far'un. Sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Quran atau sunnah. Contohnya, balo, whisky, dan lain sebagainya. Yang keempat, ilat. Sifat atau alasan yang dijadikan dasar penetapan hukum pada asal yang menjadi dasar daripada hukum. Dengan sifat itulah dapat diketahui adanya hukum far'un. Syarat kias. Untuk dapat melakukan kias, terdapat suatu masalah yang harus ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis. Harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, hendaklah hukum asalnya tidak berubah-ubah atau belum dinaskan, artinya hukumnya tetap berlaku. Yang kedua, asal serta hukumnya sudah ada ketentuannya menurut agama, artinya ketentuan itu sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, hendaklah hukum yang berlaku pada asal berlaku pula pada kias, artinya hukum asal itu dapat diberlakukan pada kias. Yang keempat, tidak boleh hukum furu' atau cabang didahulukan daripada hukum asal, karena untuk penetapan hukum harus berdasarkan kepada ilatnya atau sebab. Kelima, hukum yang ada pada furu' dengan hukum yang ada pada asal hendaklah sama, artinya hukum furu' tidak boleh menyalahi hukum asal. Yang keenam, setiap ada ilat ada hukum, dan bila tidak ada ilat tidak ada hukum, artinya ilat itu selalu ada dalam setiap hukum. Yang ketujuh, ilat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama, artinya tidak boleh menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Macam-macam kias. Kias dapat dibagi menjadi beberapa segi, dalam hal ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kias aulawi. Kias yang berlakunya hukum pada furu' lebih kuat daripada berlakunya hukum pada asal karena kekuatan ilat pada furu'. Sebagai contoh, mengkiaskan keharaman memukul orang tua dan mengucapkan terhadap orang tua dengan ilat menyakiti, ditegaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua, kias musawi. Kias yang berlakunya hukum pada furu' dengan berlakunya hukum pada asal karena kekuatan ilatnya sama. Umpamanya, mengkiaskan membakar harta anak yatim kepada memakannya serta tidak pantas dalam menetapkan hukum haramnya. Ketiga, kias adwan. Kias yang berlakunya hukum pada furu' lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal, meskipun kias tersebut memenuhi persyaratan. Umpamanya, mengkiaskan apel kepada gandum dalam menetapkan berlakunya riba bila dipertukarkan dengan barang sejenis. Ilatnya bahwa ia adalah makanan, memberlakukan hukum riba pada apel lebih rendah daripada berlakunya hukum riba pada gandum karena ilatnya lebih kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.